Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 2139. Semua Rahasia Dewa Iblis Megam. Sebenarnya, Nathan Clark ingin tahu mengapa Dewa Iblis Megam membentuk organisasi Mentari Hitam. Mengapa menargetkan dunia bela diri Neslandia. Juga kata-kata yang membuat Richard percaya tanpa syarat. Apa alasan dari semua itu? Mengapa tiba-tiba menghilang pada era jayanya? Semuanya adalah misteri. Sebenarnya Tuan, tidak. Aku tidak memenuhi syarat untuk memanggilnya sebagai manusia. Dia adalah dewa. Dewa yang menciptakan aku kembali. Pada dasarnya sama dengan mereka. Dia adalah dewa pencipta. Dia memberi kita hidup baru. Ketika Dewa Iblis Megam menyebut Guru Nathan Clark, dia menjadi sangat bersemangat. Rasa hormat, kagum, dan syukur itu terukir di tulangnya. Nathan Clark tidak menyela. Dia mendengarkan dengan cermat. Sebenarnya, aku berasal dari klan Seiryu. Nathan Clark terkejut dengan kata-kata Dewa Iblis Megam. Dia ternyata berasal dari klan Seiryu. Sangat mengejutkan. Dewa Iblis Megam ternyata berasal dari klan Seiryu. Entah berapa banyak orang yang akan terkejut jika hal ini tersebar. Teruskan. Nathan Clark menenangkan diri lalu berkata. Klan Seiryu dan Dewan Angkasa lebih ketat dari yang Anda bayangkan. Ada terlalu banyak aturan. Untuk melestarikan warisan darah murni, mereka tidak akan pernah mengizinkan anggotanya untuk menikah dengan klan lain. Jika tidak, mereka akan membunuh tanpa ampun. Ibuku berasal dari luar klan, atau bisa dibilang orang biasa di dunia. Dia bertemu dan jatuh cinta dengan ayahku, kemudian melahirkan aku. Tapi menurut aturan ketat Dewan Angkasa dan klan Seiryu, orang tuaku harus mati. Selain itu, garis keturunan ayahku hanyalah tokoh pinggiran. Tidak ada hak bersuara sama sekali. Orang tuaku hanya bisa menerima kematiannya. Merekalah yang menghancurkan segalanya dariku. Bahkan mereka ingin menyingkirkanku. Meridian bela diriku dilumpuhkan. Semua saraf otot tubuhku dirusak. Di saat aku paling putus asa, Dewa muncul dan menyelamatkanku. Memberi petunjuk padaku. Sama halnya dengan yang Tuan miliki teknik pembaharuan setelah kerusakan serta teknik mengejar kekuatan dan kecepatan tertinggi. Itu sebabnya Dewa Iblis Megam menggunakan teknik yang persis sama dengan Nathan Clark, bahkan menirunya untuk menjebaknya. Benar saja. Mereka berasal dari aliran yang sama. Sejak saat itu, aku bersumpah untuk membuat mereka membayarnya. Untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah. Jadi aku memulai era Dewa Iblis Megamku. Ada 13 Dewa Iblis di bawah pimpinanku. Aku ingin menjadi cukup kuat sehingga menjadi ancaman mereka. Cukup kuat untuk membuat mereka takut. Ekspresi Dewa Iblis Megam berubah. Tetapi pada akhirnya aku menyadari bahwa kekuatan kecil yang aku miliki tidak berarti di hadapan mereka. Di era Dewa Iblis, mereka bahkan tidak sudi melihatku. Aku telah berbuat banyak, tapi bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuat orang lain menatapku. Seluruh kekuatan yang aku miliki tidak dapat menahan satu jari pun dari mereka. Nathan Clark bertanya, jadi ini alasan kamu menghilang? Ya, benar, kupikir aku sudah bisa melawan mereka. Tapi aku tidak menyangka aku sekecil semut di hadapan mereka. Jadi aku segera menghilang dan meninggalkan Neslandia. Namun, Dewan Angkasa dan klan Seiryu selalu menjadi musuhku. Aku tidak akan menyerah. Selama bertahun-tahun, aku telah berusaha membuat diriku lebih kuat. Cukup kuat untuk bisa melawan mereka. Nathan Clark memandangnya dengan acuh tak acuh. Jadi, kamu memutuskan untuk mendirikan organisasi Mentari Hitam untuk menargetkan dunia bela diri Neslandia. Lalu menjebakku untuk menyebabkan perseteruan internal. Semuanya untuk balas dendam. Dewa Iblis Megam menunjukkan ekspresi bersalah. Ya, mereka terlalu kuat. Aku hanya bisa bersatu dengan orang lain menggunakan konspirasi untuk menyerang. Itu juga alasan kenapa kamu bekerja sama dengan Richard. Dewa Iblis Megam mengangguk. Ya, aku tidak dapat melakukannya sendiri. Aku hanya dapat menggunakan Richard untuk mewujudkan impianku. Karena Dewan Angkasa adalah musuhku, Richard tidak meragukanku sedikitpun. Selama ini, aku memang banyak membantu Richard, termasuk mengawasi pergerakan Dewan Angkasa. Ini mungkin sulit bagi orang lain, tapi mudah bagiku, karena aku mengenal mereka.
Bab 2140. Nathan Clark mengunjungi Dewan Angkasa. Inilah alasan mengapa Dewa Iblis Megam dapat mengawasi Dewan Angkasa ketika Richard mengangkut batu matahari di Neslandia. Pada dasarnya, Nathan Clark sudah mengetahui semua rahasia Dewa Iblis Megam. Sebenarnya masalahnya sangat sederhana. Dewa Iblis Megam hanya ingin membalas dendam. Tidak salah jika kamu ingin membalas dendam. Tapi kamu menyakiti orang yang tidak bersalah. Jika bukan karena status khususku, kamu tetap tidak akan berhenti, kata Nathan Clark. Dewa Iblis Megam mendengarkan dengan patuh. Mulai sekarang, aku tidak akan menghentikanmu membalas dendam. Tetapi jika kamu menyakiti orang yang tidak bersalah dan melakukan hal-hal yang mengancam Neslandia, aku pasti akan membunuhmu, kata Nathan Clark. Dewa Iblis Megam mengangguk, hanya karena kebaikan gurunya. Jika Nathan Clark menginginkannya mati, dia akan melakukannya. Ngomong-ngomong, di mana ini? Setelah berbicara dengan Dewa Iblis Megam, Nathan Clark bertanya, Tuan, ini masih di Skynia. Kita belum pergi keluar. Dewa Iblis Megam menjawab. Nathan Clark tersenyum tak berdaya. Tampaknya sekarang semua orang menjadikan Skynia sebagai markas. Semua perkelahian dan gangguan ada di sini. Luar biasa. Kali ini Nathan Clark masih hidup. Dia berencana untuk pulang bertemu anak dan ibunya. Adapun Kirana Andersen, Nathan Clark sekarang tahu di mana dia berada. Organisasi Kitab Suci. Menurut perkataan Dewa Iblis Laza dan yang lain, Kirana Andersen dalam kondisi aman. Setelah bertemu ibu dan Nana, Nathan Clark akan pergi menjemput Kirana Andersen pulang. Dewa Iblis Megam membawa Nathan Clark bertemu dengan ibunya. Ibu, ayo kita pergi menemui Nana. Tidak ada orang yang ingin meninggalkan putri mereka. Nathan Clark sangat merindukannya. Namun menurut situasi saat ini, sebenarnya Nana lebih aman berada di Dewan Angkasa. Dengan sekelompok leluhur yang melindunginya, dia tidak perlu khawatir seumur hidupnya. Dan dengan bakatnya, di bawah bimbingan leluhur-leluhur ini, diperkirakan pada saat dia keluar, Nana sudah bisa mandiri. Itu sebabnya Nathan Clark tidak pernah mengganggu Nana. Tapi setelah mengalami kematian, kali ini, dia sangat merindukannya. Dia harus menemui Nana. Tapi di mana Dewan Angkasa berada? Bagaimana cara Nathan Clark bertemu Nana? Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi ada Dewa Iblis Megam. Dia dulu adalah anggota klan Seiryu dari Dewan Angkasa. Bahkan jika dia adalah sosok yang terpinggirkan. Tapi dia pasti tahu di mana dia berada. Dewan Angkasa, institusi bela diri kuno terkuat di Neslandia. Tidak hanya tempat kekuatan tempur tertinggi dari Neslandia, tetapi juga tempat di mana banyak rahasia tersembunyi Neslandia. Juga merupakan tempat yang sangat misterius. Sebanding dengan zona 51 Waregel dan markas besar laboratorium para dewa, dan sebagainya. Tempat-tempat ini menyimpan rahasia Waregel yang mengejutkan. Kemungkinan bisa mempengaruhi seluruh dunia. Tapi dunia hanya tahu bahwa ada tempat ini. Tapi tidak tahu di mana tempatnya. Hal yang sama berlaku untuk Dewan Angkasa dan klan Seiryu. Negara dan kekuatan lain yang entah berapa banyak telah mencarinya bertahun-tahun. Tetapi mereka tidak pernah menemukannya. Sekarang Nathan Clark menginjakkan kaki di tempat Dewan Angkasa. Dia terkejut. Sebuah kota modern dan berteknologi maju muncul di depan matanya. Dalam kesannya, Dewan Angkasa seharusnya seperti kediaman kuno atau semacamnya. Ada bangunan kuno di mana-mana. Tapi semua yang ada di depannya membalikkan imajinasi Nathan Clark. Tempat Dewan Angkasa ternyata bergaya modern. Sungguh tidak terduga. Tampaknya Dewan Angkasa tidak sepenuhnya terlepas dari dunia modern. Juga tidak tersembunyi dan terisolasi dari dunia. Mereka selalu mengamati perubahan di Neslandia. Sepertinya master yang mereka miliki merupakan kombinasi dari bela diri kuno dan teknologi modern. Bahkan bisa dikatakan teknologi tercanggih Neslandia juga ada di tangan mereka. Merekalah yang mengendalikan kekuatan tempur terkuat. Selalu memegang kendali. Baik masa lalu, masa kini, atau bahkan masa depan. Dewa Iblis Megam melihat keanehan Nathan Clark, dan berkata, Tuan sudah melihatnya. Ini adalah kekuatan dari Dewan Angkasa. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Berdiri di gerbang Dewan Angkasa, Nathan Clark menginjak tanah. Nathan Clark datang untuk berkunjung.
Bersambung.